Banyak banget nih Pak, banyak banget yang mau orang-orang tuh, terutama mahasiswa, Ya. pengen banget berbisnis, tapi pendidikannya jalan. Mungkin kalau buat Bapak yang udah pengalamannya tinggi nih Pak ya, sudah banyak sekali melalui tes-tes, gimana sih Pak caranya biar kita bisa balance? Oke. Karena jujur saya sendiri sebagai pebisnis dan juga orang yang berkuliah setiap hari, itu berat Pak rasanya. Oke. Iya ya, karena memang ya dijadikan education ya, atau guru atau pendidik atau dosen gitu ya, dengan wirausaha entrepreneur gitu kan, itu digabungkan kan ya. Itu bukan sesuatu yang ringan. Kalau dua hal digabungkan itu perlu balancing yang tetap gitu kan ya, terus energinya juga harus double gitu ya. Jadi intinya tuh manajemen diri, Rafa gitu ya. Manajemen diri itu terdiri dari waktu dan energi. Nah itu kalau sekarang di tahap sekarang saya gitu ya, benar-benar memilah dan memilih kegiatan apa yang perlu, yang butuh saya lakukan gitu ya. Terus kegiatan apa yang harus saya seleksi atau eliminasi gitu ya. Kenapa? Karena resource kita gitu ya, yang waktu itu ya udah nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang kalau waktu gitu ya. Terus resource kita, energi, itu terbatas. Berapa kalori sih kita seharinya itu gitu ya. Orang dewasa saya mungkin 2000 sampai 2500 kalori itu maksimal gitu ya setiap harinya tuh. Makanya create kebiasaan-kebiasaan yang bisa ngeboost energi itu spesifik, unik setiap orangnya tuh, tergantung jiwa dia pengennya apa gitu ya. Ada yang seneng bercanda, ada yang seneng dengerin lagu, ada yang seneng makan gitu kan ya. Itu yang penting bisa ini kan energi. Jadi yang diatur itu dua hal itu. Kalau misalkan di luaran banyak yang bilang manajemen waktu itu adalah teknisnya, tapi yang paling penting itu adalah manajemen diri, terutama manajemen energinya gitu. Karena dari energi itu kita bisa fokuskan ke kegiatan apa yang dilalui gitu. Nah, jadi Rafa nih bagus nih dari mulai semester 1 tuh pendekatan gitu ya, pendekatan ke dosen-dosen terutama saya. Jadi saya melihat juga Rafa dan teman-teman tuh punya tim bisnis, terus saya arahkan gitu ya. Saya ingat dulu Rafa tuh punya usaha maggot gitu ya. Terus saya bilang ke Rafa, ini dijadikan dijadikan 3 skema aja, tim aja gitu kan. Coba kepikiran nggak dulu waktu itu? Kepikiran kan? Nah itu karena ada pengalaman ya. Jadi penting untuk membangun kedekatan sama dosen itu ya, jangan takut, jangan ke dosen tuh jangan segan-segan, karena nanti akan membantu gitu, akan membantu berkolaborasi gitu ya, hal-hal yang belum terfikirkan gitu. Jadi pintar-pintar nge-manage itu ya, manage energi dan manage waktu gitu. Siap. Oke, ngerti Pak. Nah, terus bicara yang namanya manajemen kan kita tuh problemnya mahasiswa nih, manajemen waktu, manajemen tenaga, modal itu, ya, terus cuan itu yang perlu Pak. Nah, kira-kira nih Pak, buat kita mahasiswa, yang paling diurut deh Pak, dari manajemen waktu, terus modal sama mentalitas, yang pertama sampai yang ketiga yang mana deh Pak? Boleh deh kasih alasannya deh. Diurut gitu ya, jatuh biar gak pegal gitu. 1 sampai 3 ya diurut. Sebenarnya teori Maslow masih relevan loh Rafa ya. Teori Maslow itu kan hierarchy of needs ya. Hierarchy of needs yang pertama tuh basic needs ya. Basic needs itu sandang ya. Sandang sama pangan. Kayak baju, makanan gitu ya. Mungkin saya tambahkan basic needs-nya mahasiswa tuh wifi wifi yang kencang gitu ya, sama gadget itu mendukung sih, karena bisa akses apapun dari gadget gitu ya. Jadi investasiin dulu di sana gitu, basic. Yang kedua tuh physical needs gitu. Jadi nanti
tempat tinggal yang nyaman gitu kan ya, tempat tinggal yang nyaman, kosan yang nyaman, itu juga harus dijadiin bahan pertimbangan untuk apa namanya pemilihan kos di awal tahun, apalagi nanti banyak mahasiswa baru ya, yang calon mahasiswa baru, jangan jadi tradingnya tuh, trade offnya tuh jangan cuma sama uang gitu ya. Misalkan ada kosan A dan B gitu ya, kosan A harganya katakanlah 10 juta per tahun, terus kosan B 15 juta per tahun, tapi kosan B lebih lengkap dan nyaman, lebih enak ya, lebih ada apa namanya ruang mungkin diskusi di lobinya atau di tengahnya. Nah, itu udah termasuk wifi yang kenceng gitu ya. Lebih baik pilih yang B. Mudah-mudahan kami doakan yang nanti bergabung jadi BFEMS itu orang tuanya lancar rezekinya ya. Gitu. Jadi bisa support ke mahasiswa, ke anaknya secara total gitu kan ya. Nah, itu security-nya, itu security needs-nya. Terus apa namanya relationship ke yang ketiganya itu. Nah, setelah perut kenyang, terus dapat kosan atau tempat tinggal yang nyaman, kita harus pilih-pilih teman. Pilih sahabat. Yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat circle gitu ya. Kalau misalnya teman boleh sama siapa aja. Mengenal aja ya. Sebatas mengenal, oh dia namanya A gitu ya, terus dari prodi anu gitu ya, terus apa namanya bisa bekerja sama dalam hal A B C gitu ya, itu hanya mengenal saja gitu ya. Itu jangan dibatasi kalau mengenal orang, tapi untuk circle sahabat itu harus dibatasi, karena terlalu dekat dengan orang itu bisa drain energi, ya kan, bisa drain energi. Tapi terlalu dekat sama orang yang tepat itu bisa menguatkan ya, bisa naikin gitu ya. Rafa mungkin dan tim di sini itu pernah dekat sama orang gitu ya, tanpa ngobrol pun jadi seneng gitu ya. Betul kan? Karena energi itu bertukar gitu ya. Kalau kitanya nggak kuat gitu ya, kita kosong perutnya, di kosannya nggak betah gitu ya. Jangankan mau belajar atau mau ngobrol itu bisa fokus, nggak bisa, malah buang-buang waktu ke kampus tuh. Lebih baik bekerja di luar gitu, seperti itu. Kalau keadaannya seperti itu. Betternya. Yang ketiga apa namanya circle. Terus setelah circle itu tentukan kita mau belajar apa, atau Maslow bilang tuh self esteem. Self esteem itu bisa ejawantakan atau disebut dengan ini, Rafa selain jadi mahasiswa, Rafa misalkan berorganisasi. Nah, ingin menjadi Rafa yang seperti apa nih di organisasi itu? Apakah Rafa yang menginspirasi orang gitu ya, atau Rafa yang humble, atau Rafa yang pinter? Nah, itu di list sifat-sifat dan karakter yang pengen kita dapatkan itu gitu ya. Itu self esteem, sehingga nanti si lingkungan pun akan mengenal, oh Rafa ini sosoknya pintar gitu ya, terus Rafa ini sosoknya inspiratif. Amin. Ya, talkative gitu ya. Nah, jadi kesempatan bakal muncul. Nah, ya kan, kesempatan bakal muncul, banyak dipanggil nih, Mas Rafa tolong jadi host gitu ya, Mas Rafa tolong mau nggak gabung di bisnis saya gitu ya. Itu less effort kan? Nah, less effort, makanya jalannya tuh harus dalam diri dulu gitu ya. Yang diri dulu harus punya jati diri dulu, sehingga kegiatan-kegiatan mengikuti, bukan kebalik. Bukan kita yang ngejar. Nah, gitu. Bukan kita ngejar, malah kita membocorkan energi tadi, membocorkan energi waktu, energi kalori kita gitu ya untuk itu. Dan yang terakhir harus diaktualisasikan. Harus diaktualisasikan, harus jelas akhirnya itu ingin apa. Kalau misalkan idealnya mahasiswa itu kan kita ideal yang mungkin itu di IPK ya, tapi itu nanti ada hal-hal lain lagi seperti kemampuan soft skill dan sebagainya gitu ya. IPK-nya tahan lah, bisa nggak jadi cum laude gitu ya, di atas 3,5 dan menyelesaikan kurang dari 4 tahun atau 8 semester gitu ya. Jadi fokusnya orientasinya ke sana aja gitu ya, untuk maintain itu. Nah, saya itu 5 hal hierarchy needs tadi ya. Jadi sebelum menginjak ke tangga yang lebih atas, itu harus difulfillin dulu. Basic needs, security needs, terus relationship needs gitu ya.
self esteem dan self actualization. Itu harus dipenuhi dulu. Nah, ada yang menarik Rafa. Apa Ini tuh, Pak? mungkin belum pada tahu ya. Menjelang wafatnya Abraham Maslow itu menyempurnakan teori itu. Nah, menyempurnakan itu. Karena apa? Karena Abraham Maslow itu merasa kekosongan ketika di top karirnya. Di top karirnya itu. Dia sudah menjadi ilmuwan, dia sudah terkenal, dia sudah populer, dia sudah punya banyak harta gitu ya. Dia menghadapi sakit karena kekosongan orientasi, kita sebutnya itu kosongan orientasi itu karena secara materi sudah dapat semuanya, Mau kemana lagi? Betul. Nah, yang saya ingin balancing dalam society, termasuk di kampus atau di mahasiswa, itu balancing itu. Oke. Gitu ya, walaupun secara materi atau secara popularitas, secara karir belum menapaki, tapi ingatlah nanti kata-kata saya nanti dan bercermin dari Abraham Maslow di masa hidupnya gitu ya, kosong Abraham Maslow. Ditulislah salah satu needs lagi ya. Dituliskan salah satu needs lagi di atas actualization, di atas self actualization adalah spiritual needs gitu. Nah, tentulah ini berhubungan dengan orientasi yang pertama tadi, nilai-nilai profetik tadi. Nah, tentulah karena nilai spiritual itu sangat tinggi, tentulah kita memiliki memerlukan utusan gitu ya, memerlukan utusan untuk belajar nilai-nilai tersebut. Jadi dia tulis lagi dalam bukunya bahwa seorang itu harus punya nilai-nilai spiritual, ya, karena nanti menjaga ketika sudah hebat, sudah punya power, sudah punya pengaruh, ya, di yang bersangkutan itu, mahasiswa ataupun orang itu ya akan selalu ingat nilai-nilai luhur yang dijunjungnya gitu ya. Dan kembali gitu ya, nilai-nilai yang saya percayai adalah nilai profetik tadi gitu ya, sebagai usaha gitu ya, pertanggungjawaban kita juga. Kasih sama Tuhan nih, sama Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah usia 60 tahun gitu kan ya. 60 tahun itu tuh berkutat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, nanti sama Allah tuh ditagih, ini untuk apa semuanya sebenarnya? Kalau untuk petanggung jawabannya gitu ya. Untuk apa semuanya? Karena kalau untuk manusia udah selesai gitu ya, di self actualization itu. Ya, sudah populer. Kalau untuk harta sudah banyak hartanya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dalam sih ya, dalam banget. Tapi jujur, alhamdulillahnya teori yang Bapak kasih tahu ke saya itu sudah diterapkan sama saya dan teman-teman. Keren. Jadi kita tuh jujur sering banget ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan Abraham Maslow ini. Seru. Jadi alhamdulillah tadi Bapak sebutkan untuk relationship kita harus mengenal orang-orang yang baik. Bahkan sejujurnya syukur buat saya karena saya merasa teman-teman saya itu adalah keluarga yang baik. Mereka ada yang jago di bisnis, ada yang menerangkan saya teori Maslow itu dari awal. Jadi saya juga sudah beberapa mungkin sudah saya terapkan. Ya, keren. Ya, alhamdulillah lah, saya bersyukur di situ. Tapi terima kasih nih Pak. Tapi ada satu yang belum kejawab Pak. Apa? Aduh. Dari 3 ini, yang mana yang harus dipenuhin duluan Pak? Modal, mentality, atau waktunya dulu yang harus dipenuhin? Menurut Bapak aja deh. Gitu kan? Ya, dari 3 ini 1, 2, 3-nya gitu Pak. 1, 2, 3-nya ya, kalau harusnya ada bare minimum ya kalau jadi mahasiswa itu tuh ya. Iya. Ya, kriteria minimum ya, minimum kriterian gitu ya. Tentu ya harus memenuhi kebutuhan dulu, modalnya dulu. Modalnya pertama, modal 1 Pak. Mentality itu berapa mentality Pak? Mentalitasnya nih. Mentalitas juga penting sebenarnya Pak. Jadi kalau saya mandang masalah ini tuh segitiga aja, bukan prioritas hierarki gitu. Jadi ya harus beriringan juga, harus barengan sih sebenarnya. Harus modal semua ya Pak ya. Modal tadi, mental gitu kan ya. Terus satu lagi modal, mental, sama manajemen waktu. Manajemen waktu. Iya. Itu gitu memang sih harus dipenuhi semua ya Pak ya. Ya, dipenuhi semua. Gak bisa salah satu dulu. Gak bisa salah satu. Iya.
Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya di pengaturan ini ya, apa namanya, basic needs-nya kita gitu ya. Betul, terima kasih penjelasannya. Pak ya. Oke, terus kita lanjut lagi nih Pak. Kita balik lagi ke prodi tercinta kita, pendidikan bisnis. Kalau bahas pendidikan bisnis nih Pak, punya peluang yang paling menjanjikan tuh apa sih Pak di pendidikan bisnis? Jadi kita open aja nih Pak, dari yang sebelumnya sekalian. Iya. Ya kalau peluang menjanjikan tuh relatif ya, kalau dari sudut pandang mahasiswa. Tapi kami menawarkan profil lulusan itu kan menjadi calon pendidik ya. Calon pendidik, yang pertama calon pendidik itu luas profesinya, banyak gitu kan ya. Guru, gitu ya, dosen, kemudian tutor, terus instruktur ya, coach. Itu kita bentuk kurikulum sedemikian rupa supaya nanti alumni atau lulusannya mampu bersaing di profesi-profesi ini, di jalur karir yang ini gitu ya. Terus jadi wirausahawan. Wow, wirausahawan itu luas gitu ya, luas. Nah yang kayak akan kita sasar itu ya ini edupreneurnya. Jadi tidak dibatasi dalam bidang apa, tetapi kalian akan menjadi entrepreneur ya yang memiliki jiwa pendidik gitu ya. Jadi nanti akan mengatur perusahaannya layaknya seorang dosen berkasih sayang kepada mahasiswanya yang belum bisa skill gitu ya, nanti diajarkan gitu kan ya, terus nanti nilai-nilai empatinya juga ditumbuhkan gitu kan ya, sehingga terasa ya kasih sayang dan nilai-nilai tadi itu di perusahaan atau di kantornya gitu ya. Jadi itu jadi calon pendidik dan juga seorang wirausahawan atau entrepreneur gitu. Oke, banyak juga berarti ya Pak. Banyak. Cuman kalau menurut Bapak, pengalaman Bapak deh, anak-anak Bapak tuh jadi apa aja sih Pak? Apa? Anak-anak Bapak tuh jadi apa aja sih? Oh jadi apa aja? Iya. Boleh deh disebutin. Pengalaman ya. Iya. Karena saya masih baru sebenarnya ya untuk bergabung di prodi pendidikan bisnis itu baru sekitar 5 tahunan gitu ya. Jadi mungkin 1 atau 2 lulusan baru terbina oleh kami gitu kan, oleh saya sendiri, oleh saya pribadi gitu ya. Ya macam-macam, ada yang bekerja di BUMN gitu ya, terus di BUMN tuh ada yang bekerja di bank ya, di Bank Indonesia juga ada gitu ya. Terus alhamdulillah terus di konsultan ya, kemudian di perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Ya memang tidak kalah gitu kita bersaing dengan perguruan tinggi tetangga gitu kan ya. Nah dan banyak juga yang menjadi guru gitu ya, guru dan dosen CPNS gitu ya, melalui jalur CPNS, yang jadi guru SMK gitu ya, guru SMA, kemudian ada yang menjadi trainer juga gitu ya. Jadi alhamdulillah desain CPL calon lulusan itu ya, calon lulusan tadi itu ada gitu ya, dan kami sangat senang dan bangga gitu. Seperti itu. Oke. Berarti emang prodinya nih dibuat sedemikian rupa biar jadi pendidik jalan, ya, londik pun jalan. Betul gitu kan ya. Sudah bagus banget sih Pak. Keren lah pokoknya. Terus kita langsung masuk aja nih Pak. Games. Oke. Namanya itu Quick Insight Challenge. Quick Insight ya. Boleh. Jadi ada satu segmen yang disiapin sama podcast ini, namanya Quick Insight Challenge. Oke Pak, jadi buat game saya tuh saya bakal bacain beberapa pernyataan cepat, terus Bapak bisa jawab setuju nggak setuju, sama alasannya singkat aja Pak. Oke, banyak-banyak. Siap. Oke, yang pertama, guru masa kini harus berpikir seperti pengusaha agar bisa berinovasi. Yes. Why? Ya, kenapa? Karena guru harus fulfill dulu, baru bisa dengan happy mengajar. Itu ya. Lanjut lagi, mahasiswa pendidikan bisnis perlu belajar gagal agar siap menghadapi dunia kerja.
Ini tengah-tengah aja kali ya soalnya. Terlalu banyak gagal juga nggak baik gitu ya. Terus terlalu langsung ke sukses juga nanti nggak jadi pembelajaran gitu. Jadi harus balance. Center ya Pak ya? Center. Oke, siap. Terus bisnis di bidang pendidikan tidak harus berorientasi profit. No. Ya. Kurang setuju ya karena harus profit juga ya untuk menjaga safety net tadi ya Tarafa itu supaya para guru dan itunya juga tercukupi kebutuhannya. Gitu. Terus menjadi guru trainer berarti keluar dari zona nyaman. Yes karena sebenarnya harus jadi dua gitu ya, seolah-olah jadi dua, jadi entrepreneur dan jadi seorang pendidik gitu ya, tidak hanya satu. Jadi harus break zona nyamannya juga harus lebih kuat gitu ya. Oke, siap. Masa depan pendidikan akan banyak digerakkan oleh para guru trainer muda. Oke. Ya. Yes. Kenapa, ya, Pak? Yes, karena kita ada di sweet spot kalau saya bilang. Sweet spot itu kalau kita jadi guru trainer, kita bisa melahirkan dua sebenarnya, Pak. Ya, melahirkan entrepreneur, melahirkan edukator gitu ya. Jadi ini sangat-sangat signifikan pengaruhnya nanti di masa depan guru trainer itu. Oke, berarti sangat-sangat optimis ya Pak ya. Ya, sangat kedepannya optimis. bakal dipegang guru trainer nih. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Rafa. Ya. Mau podcast bersama BIFEMS. Sudah ngasih sudut pandang baru. Oke. Hitungannya hampir kayak kuliah umum. Kuliah umum enggak? Terlalu banyak ini materinya. Banyaknya materinya ya. Mengenalkan kita sama teori Maslow, jadi BIFEMS juga makin cerdas, ya kan? Oke, dan BIFEMS, untuk yang terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel BESA-UPI Official. Dan follow Instagramnya juga @BESA-UPI supaya enggak ketinggalan episode menarik lainnya. Oke, saya Rafa Megantar Afian pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari tetap belajar, berkarya, dan berdaya. Dadah. Bye-bye. Ini bisa. Buat kita nggak ada sertifikat. Action. Oke, baik. Pak, apa sih pesan Bapak buat mahasiswa baru yang jadi berani? Oke, ya. Jadi guru itu keren ya. Jadi kita